Di tanah Mesir di bawah bayang-bayang piramida yang megah terhampar kisah penderitaan dan penindasan. Bani Israel, keturunan Yakub, hidup sebagai budak, berjuang di bawah beratnya kekejaman Firaun. Namun dalam kegelapan ini muncul seberkas harapan. Kelahiran Musa, seorang bayi yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dan pembebas. Terasing dari kemegahan istana Firaun, Musa menemukan takdirnya di tengah padang gurun. Dalam percakapan yang menentukan dengan Tuhan melalui semak yang terbakar, Musa menerima misi suci untuk memimpin umatnya keluar dari belenggu perbudakan. Dengan dukungan Harun, perjalanan transformasi Musa dimulai. Dalam rangkaian peristiwa yang dramatis, Tuhan mendatangkan 10 tulah atas Mesir. Setiap tulah bukan hanya hukuman atas kekerasan Firaun, tetapi juga demonstrasi kekuatan Tuhan yang menantang dewa-dewa Mesir. Air sungai menjadi darah, langit menjadi gelap, dan akhirnya tragedi kematian anak sulung. Namun setiap keluarga Israel diperintahkan oleh Allah untuk mengambil seekor anak domba, menyembelihnya dan memaleskan darahnya pada tiang pintu rumah mereka. Darah ini menjadi tanda bagi malaikat pemusnah untuk menempati rumah-rumah tersebut, menyelamatkan anak sulung di dalamnya dari tulah kematian yang terjadi di seluruh Mesir. Di tengah-tengah tulah yang mengerikan di atas Mesir, Tuhan menetapkan Paskah sebagai momen kunci pembebasan Israel. Anak domba Paskah itu yang dagingnya dimakan dalam makan malam Paskah menjadi simbol pengorbanan dan pembebasan, sebuah peringatan akan kuasa dan penyelamatan Tuhan. Dalam puncak dramatis, Bani Israel berangkat dari Mesir, menandai awal perjalanan menuju kebebasan. Mereka dikejar oleh tentara Mesir hingga terjebak di tepi Laut Merah. Disinilah keajaiban terjadi. Laut terbelah menciptakan jalur bagi Israel, namun menjadi kuburan bagi pengecarnya. Ini adalah puncak keajaiban, simbol dari pembebasan dan perlindungan ilahi. Perjalanan di padang gurun penuh dengan tantangan dan pelajaran, menjadi masa penyucian bagi Israel. Dari kelaparan yang terpenuhi oleh mana hingga kehausan yang terobati oleh air dari batu. Setiap momen adalah pengajaran tentang ketergantungan kepada Tuhan dan ujian iman. Di Gunung Sinai, Musa menerima hukum dari Tuhan. 10 perintah dan hukum-hukum lainnya adalah lebih dari sekedar peraturan. Mereka adalah fondasi sebuah perjanjian, menandai hubungan khusus antara Tuhan dengan bangsa Israel. Disinilah konsep keadilan, moralitas, dan kekudusan diperkenalkan, memberikan fondasi bagi kehidupan sosial dan spiritual mereka. Pembuatan kemah suci dan peti perjanjian adalah puncak dari relasi antara Tuhan dan Israel. Setiap detail dalam pembuatannya membawa makna mendalam, mencerminkan peran Tuhan di tengah-tengah mereka. Ini adalah tempat di mana kehadiran Tuhan dirasakan, di mana langit dan bumi bertemu. Perjalanan ini juga diwarnai dengan momen-momen pemberontakan dan kembali kepada Tuhan. Kisah patung anak lembu emas adalah contoh ketidaksetiaan, namun juga kesempatan bagi Tuhan untuk mengajarkan tentang pengampunan dan pemulihan. Setiap konflik dan penyelesaian menunjukkan dinamika hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Kitab Keluaran dengan semua kisahnya tidak hanya mencatat peristiwa sejarah, tetapi juga mengajarkan kita tentang perjalanan iman, dari perbudakan hingga kebebasan. Kisah ini adalah narasi transformasi dengan harapan abadi bagi bangsa Israel.